Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib insyaallah dilanjutkan salat isya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, kenikmatan, keberkahan, keselamatan di dunia dan akhirat. Amin. Kita saat ini sudah berada di bulan Rajab. Menuju akhir bulan Rajab. Bulan Rajab menika salah satu yaling 4 sasi ingkang diwastani Asyhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Nomor setunggal bulan Allah Dzulqa'dah, dilanjut Dzulhijjah, bergandengan langsung Muharram. Nah, ini lompat Rajab. Siapa yang berbuat kebaikan di 4 bulan tersebut, maka Allah memuliakan, melipat gandakan pahalanya. Wal amal sholih wal ajru a'zama. Kata Imam Ibnu Katsir menafsirkan dalam surat At-Taubah ayat ke-30. Siapa yang berbuat amal soleh, maka pahalanya dilipat-lipat gandakan. Sebaliknya, siapa yang berbuat kezaliman, wa ja'ala dzamba fihinna a'zama, maka kezalimannya, kejelekannya juga dilipat-lipat. Alhamdulillah kita diberi taufik enteng anggene tindak masjid, maka mudah-mudahan kita mendapatkan pahala berlipat-lipat, dimuliakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan selanjutnya kita menghafalkan tadarus 1 ayat dalam surat 17. Wonten sasi Rajab, wonten peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayat yang membahas Isra dan Mi'raj, ayat 1 surat Al-Isra, atau disebut surat Bani Israel atau surat Subhan. Saya membacakan, nanti jamaah mengikuti ya, karena ini tidak terlihat di tayangan. Saya penggal per kalimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan
masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Diwiwiti ayat setunggal kanthi kalimat subhana artosipun maha suci. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah alladzi yang asra memperjalankan bi'abdihi hambanya ingin menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan pada waktu malam. Jadi Isra dan Mi'raj terjadi waktu malam. Isra saking pundi? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Wonten pundi? Mekah. Masjidil Haram wonten Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, Palestina. Masjidil Aqsa wonten Palestina. Pinten kilo jarake? Dari Mekah sampai ke Palestina jaraknya, saya tanya Mbah Google karena belum pernah ke Palestina. Yang pernah ke Palestina Ustaz Binaraka. Mbah Google berapa jarak dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa? Klik, nah langsung jaraknya 1471,6 km. Angger naik onta 40. Niki Nabi Muhammad diisrokan dari Mekah sampai Palestina hanya beberapa saat. Orang nanti semalam langsung naik ke alam atasan sampai ke langit Sidratil Muntaha. Kemudian Nabi mendapat perintah sholat berapa kali? 50 kali waktu. 50. Akhirnya turun. Nah, setelah turun, nah singkat kisah turun. Nah, kemudian orang-orang Mekah dikumpulkan. Wahai orang-orang Mekah, aku nembe Isra dan Mi'raj dari Mekah sampai ke Palestina. Niki tidak hanya semalam, sebentar dong. Nah, padahal biasanya 40 hari. Maka orang-orang Mekah tambah yakin Muhammad niku ngibul. Muhammad gila. Sebabnya apa? Boten mlebu akal. Makanya diawali dengan kalimat subhana. Artosipun subhana maha suci Allah. Napa artosipun maha suci?
Artosipun Maha Suci. Kata Imam Ibnu Katsir, napa artosipun maknanipun Maha Suci? Yumajidu ta'ala nafsahu. Allah memuliakan dirinya sendiri. Wa yu'azzimu sya'nahu. Allah membesarkan keadaan, kehebatan, kemuliaannya dibesarkan dirinya sendiri. Kalau Allah memuliakan, membesarkan dirinya sendiri, pikantuk napa mboten? Nggih pikantuk, sebab Gusti Allah Maha Gusti Allah membesarkan dirinya sendiri, memuliakan dirinya sendiri, maka boleh karena Allah Maha sempurna, Maha kuasa. Kalau Asmaul Husnanya Maha sempurna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, sempurna. Tapi kalau manusia memuliakan dirinya sendiri, membesarkan dirinya sendiri, maka boten bareng boten pikantuk. Niku ingkang diwastani sombong. Wingi angger ora ditulung aku sampeyan wis mujur ngalor. Mujur ngalor niku. Berarti termasuk yang membesarkan dirinya sendiri. Ya lantarannya kita boleh, tapi yang kita nomor satu kan alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wonten lantaran yang kita dirikan. Jadi kalau Allah memuliakan dirinya sendiri, membesarkan dirinya sendiri, ya boleh karena Allah Maha sempurna. Tapi kalau manusia tidak boleh menyombongkan dirinya sendiri, membesarkan yang kita besarkan Allahu Akbar. Alhamdulillah. Utawi sekabehane puji niku kagungane Gusti. Jadi Allah marah besar kalau ada orang kok sombong. Kalau ada orang kok sombong, Allah Maha ya tersinggung karena yang besar hanya Allah. Kalau Asmaul Husnanya Allah Maha sombong itu Al-Mutakabbir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah Maha sombong. Ciri orang yang sombong, Allah memerintahkan membuat manusia untuk beribadah. Kok ada orang tidak mau beribadah, berarti dia sudah sombong kepada Allah. Dalam surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtu, tidaklah aku menciptakan al-jinna wal insa illa liya'budun, kejaba kangge beribadah. Kok kalau ada orang tidak mau sujud, tidak mau beribadah, diwastani sombong. Alhamdulillah, subhanallah, kita termasuk orang-orang yang dilindungi, dijauhkan mudah-mudahan dari sifat-sifat kesombongan, karena kita mau terus memuji, membesarkan kepada Allah subhanahu. Nomor 2, ini kata di dalam tafsir yang lain dijelaskan napa maknanipun tasbih. Nah, kalimat tasbih subhana tadi
Kata Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, tasbih subhana maknane pun tanzihullahu ta'ala min kulli su'in wa naqsin, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan dan dari segala kekurangan. Gusti Allah kagungan kekurangan mboten. Maka Allah disebut suci. Kalau kita banyak kekurangan penglihatan, suwe-suwe penglihatannya kirang apa tambah kabur gitu. Jika mata sudah kabur, giginya berguguran, makanya gugur, tandanya masuk gugur. Tambah berkurang kita, nikmat fisiknya kita kurang. Tapi Allah tidak pernah berkurang, sempurna. Ya, tambah tahun, ya, tambah kurang kenikmatan kita. Ada saja yang dicabut, giginya berkurang. Tambah habis, tambah cakep, ya. Makanya Allah senang sekali kepada orang yang suka mensucikan. Ya. Mensucikan, cara mensucikannya kepada Allah banyak membaca tasbih subhanallah. Kemarin kita sudah menghafal satu hadis. Hadisnya kita ulang kembali. Jadi Allah sangat cinta, senang, remen banget menawi wonten tiyang suka mensucikan Allah. Panas baik. Kata-kata baik niku tandane napa? Bersudah. Seolah-olah Allah salah memberi panas. Udan banjir. Seolah-olah Allah salah memberi hujan. Padahal ada satu daerah, satu negeri sepanjang hari, sepanjang tahun, bahkan sepanjang masa tidak pernah hujan. Kering. Itu di daerah Sahara, kering rontang. Kalau tidak ada hujan, maka tidak ada tanaman. Kalau tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, maka tidak ada kehidupan. Keras, subhanallah. Wonten mriki teng daerah Bronto termasuk udane subur kadang, wonten nyuwun, wonten biaya, malah diparingi rahmat. Maka salah satu saat mustajabah doanya dikabulkan adalah doa ketika turun hujan. Maka turun hujan saene pun boten kersulah udan baene dikantos subhanallah. Alhamdulillah. Doa yang lain Allahumma sayyiban nafi'an. Itu rahmat Allah. Maka ketika kita berdoa, ketika turunnya rahmat Allah, termasuk saat yang makbul, mustajab. Jadi Allah bersih, suci dari kekurangan, dari segala hal yang seperti disangka-sangkakan oleh manusia. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
kalimatani khafifatani alal lisani saqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azimi. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada dua hadis. Hadis yang pertama kalimatnya dibalik subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Kalau hadis yang kedua kalimatnya subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Atasipun mekaten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada dua kalimat yang mudah diucapkan. Karo sendean disaged, tindak tempekan disaged, kali pit-pitan saged, kali selonjoran saged, gampil. Sakilatani nek ditimbang teng dinten kiamat yaumul mizan niki pemberat seseorang masuk ke dalam ya surga dengan kalimat tersebut. Habibatani, dan Allah sangat cinta sekali kepada orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Napa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Terus mau digantos panas baik ganti ngangge subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Urip kok angel temen, ya dadi angel. Ganti mawon subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Seniki diwastani zaman global, seniki di mana-mana orang merasa panas. Teng gunung mawon, teng gunung Baturate, jadi panas, biasanya malah adem. Teng Kuningan, langsung teng Kuningan gitu, teng Gunung Cermek, panas. Tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke negara lain ada yang namanya pemanasan global warming. Memang dunianya sedang panas, lagi panas. Bahkan yang ditakuti dunia sekarang, mereka sangat takut ya kutub utara dan kutub selatan isinya es gitu. Nah, kata ibu-ibu wonten kulkas niku dicekel, akhirnya esen itu sing atos sing keras itu cair, meleleh. Mereka sangat takut kalau kutubnya mencair, meleleh, maka lama-lama banjir lautnya meninggi, jadi dunianya menjadi terendam. Ini yang ditakutkan oleh di negara-negara sana di dekat kutub. Karena apa? Panas banget, maka menjadi meleleh, maka akan terendam air. Jadi kita kan hidup di daratan hanya sepertiga, lebih banyak lautannya, tenggelam. Maka kita serahkan kepada Allah, sehingga kita tidak takut. Maka abad modern di barat dikenal sebagai abad kecemasan, abad ketakutan. Sing isine wedi tok, takut tok, sebagai apa? Tidak punya pegangan.
Nah, kita punya pegangan Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Subhanallah. Silakan dunia mau apa saja, Allah Maha mengatur. Sebabnya apa? Seisi dunia alam semesta ini kagungane Gusti Allah. Kita sudah serahkan kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kagungane Gusti Allah napa mawon wonten ing langit dan bumi. Maka orang Islam tidak akan namanya takut, tidak cemas, tidak khawatir seperti yang dialami oleh banyak. Sehingga abad modern dikenal sebagai abad kecemasan. Orang bisa bahagia. Nah, artian jadi bahagianya kepengen banget. Lah mari masjid maghrib tadarus bahagia. Kalau selonjoran suwe-suwe ngantuk kepenak. Lah to mriko mboten saged sare karena takut nih. Itu disebut dengan sulit tidur. Sulit tidur gak bisa nyenyak. Nah, alhamdulillah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meredam, untuk mengatasi jauh-jauh hari, Nabi Muhammad SAW sudah pesan, bacalah kalimat tasbih ini sehingga kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebanyak-banyaknya kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Di hadis yang berikutnya, saya lompat. Kita diajarkan, dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan teladan yang sempurna. Satu di antaranya adalah kisah yang mulia. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran, walaupun itu kisahnya umat terdahulu, tetapi ditulis dalam Al-Quran, itu maknanya juga menjadi pelajaran. Kalimat tasbih ternyata juga diajarkan oleh Nabi Yunus, dan ini tercantum dalam Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan agar kita juga membaca kalimat tersebut. Kita tadarus satu ayat yang berkaitan dengan kalimat tasbih yang ini ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca. Tercantum dalam surat 21 ayat 87. Surat 21 itu surat Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kalimat ini ada tasbihnya. Secara lengkap terdiri dari 3 bagian. La ilaha illa
anta. Itu kalimat tauhid. Tidak ada ilah yang dicintai, yang disembahi kecuali anta. Antanya kembali kepada Allah. Ini kalimat tauhid. Bagian kedua, subhanaka. Artosipun maha suci Allah. Terus Allah tidak punya kekurangan. Allah suci, tidak punya dosa. Allah suci, Allah jauh dari keburukan. Allah maha suci, Allah jauh dari namanya ketidakbaikan. Apa yang Allah berikan kepada kita, maka pastilah baik. Pastilah baik. Karena Allah maha suci. Maka ketika kita diberikan apapun yang Allah berikan kepada kita, akhlak kita kepada Allah adalah ridho ya, dan mahabbah. Ridho, cinta, ya, ridho, menerima, ya, raditu billahi robba, kulo lego lilo. Ridho, mungkin bahasa kita ridho ini ya lega lilo, menerima, rela dengan lapang hati apapun yang Allah berikan kepada kita, karena Allah Maha Suci pasti baik. Nah, maka kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah. Pasti baik karena Allah Maha Sempurna. Ini kuntu minal zalimin, sak temene kula minal zalimin. Ini pengakuan termasuk orang yang banyak kezaliman. Ayat ini atau doa ini dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kisahnya tercantum dalam surat Al-Anbiya tadi, doanya tercantum dalam surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Karena ayatnya panjang, kita potong pada ayat 143 dan 144. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Balaula annahu kana minal musabbihin. Falaula annahu kana minal musabbihin. Ayat 144. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Falaula annahu kana minal musabbihin. Laula ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Walau ya, sekiranya Nabi Yunus ya tidak termasuk orang yang mengingat Allah, musabbihin,
lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya Nabi Yunus akan tinggal di dalam perut ikan paus yang sangat besar ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Hari kiamat teksi dangu apa? Dangu nggih. Jaman riyin dugi saniki kok wonten ikan paus, kira-kira mati no mboten? Mboten kiat. Orang masuk WC, tahu bila mendalik di Jakarta ada namanya garong, anaknya ibunya dimasukkan ke dalam WC, tidak ada lampu, dikunci, akhirnya mati. Ya, karena tidak ada nafas maka biru, mati lemes. Jadi itu tidak ada udara. Lah ini bertahun-tahun, beribu-ribu tahun tidak ada makan, tidak ada udara, tidak ada sinar, yang mati. Maka subhanallah tadi, sekiranya Gusti Allah berfirman, sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang yang ahli bertasbih, mensucikan kepada Allah, terus mensucikan kepada subhanallah. Tadi kalimatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka sampai hari kiamat Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan ini. Tetapi karena Nabi Yunus ahli bertasbih, mensucikan terus kepada Allah, maka kisahnya menarik di sini. Ayat berikutnya, disebabkan karena Nabi Yunus bertasbih, para malaikat berkata, wahai Rabb kami mendengar orang bertasbih. Jadi tasbih nang dunia, tapi di langit itu mendengar. Nah, jadi ada orang yang tidak dikenal di dunia, tapi dia dikenal di langit, di sana, di langit. Yang pemilik langit juga mengenal karena dia termasuk ahli ibadah, ahli tasbih, mensucikan, bertasbih dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Maka suara siapakah ini ya Allah? Maka Allah berfirman, ini suara hambaku, suara hambaku. Kok suaranya sampai ke alam langit di sana? Ya. Kemudian para malaikat berkata, hambamu Yunus yang sampai sekarang masih terus menerus diangkat baginya amal yang diterima dan doa yang diperkenankan. Subhanallah. Jadi para malaikat mengenal suara tersebut, tapi belum mengenal siapa gerangannya, siapa yang bertasbih. Nah, maka para malaikat berkata lagi, wahai Rabb kami, tidakkah engkau mengasihi atas apa yang telah dikerjakan di masa sukanya, maka engkau selamatkan dia dari cobaan tersebut. Maka Allah baik kalau begitu, lalu memerintahkan kepada ikan yang besar untuk mengeluarkannya. Maka ikan besar itu mencampakkan, langsung mengangkat bus, sehingga Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan tersebut, dari perutnya. Subhanallah. Ini hikmah kita mentasbihkan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala
cinta sekali sehingga kita memiliki masalah, masalahnya menjadi cepat selesai. Mengatasi masalah, tanpa masalah larinya ke kebahagiaan. Alhamdulillah. Tanpa masalah. Hakikatnya masalah sebenarnya ya. Jadi kalau dalam namanya Ismul A'zam, kalau tadi ayat kursi, kemudian 2 ayat yang mulia, 3 ayat yang mulia, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u, dan seterusnya. Itu sebanyak ada pada kekuasaan Allah. Jadi genggaman Allah. Maka agar kita menjadi dimudahkan, kita selamat, maka kita memperbanyak kalimat-kalimat pensucian. Nah, kembali ke surat Al-Isra tadi. Ayat ini adalah ayat yang dahsyat. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Maka ayatnya linuriyahu min ayatina. Isra dan Mi'raj ini supados nopo hikmah linuriyahu, untuk menunjukkan min ayatina, sebagian kecil saja. Minnya itu litab'id, hanya sebagian kecil dari kemahabesaran, kekuasaan dari ayat-ayat Allah yang sedemikian banyaknya. Jadi peristiwa ini merupakan peristiwa hebat. Allah ingin menunjukkan kehebatan dari sekian ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi menggunakan min ayatin sebagai. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya secara rasional pasti menolak. Kayak napa nolak? Lah wong mlaku dari Mekah sampai ke Palestina 40 hari, Nabi Muhammad tidak hanya 40 hari, mau sedumil semun ya, semalam kurang. Karena malamnya sudah sampai juga di bumi. Maka ini tidak masuk akal. Tapi makanya kalimatnya menggunakan asro bi'abdihi laila. Asro artinya bukan Nabi yang berjalan, tapi Nabi diperjalankan. Nah, makanya di sini Allah Maha Hebat, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala yang tidak mungkin oleh manusia, tetapi kalau Allah berkehendak maka menjadi sangat mungkin. Nah, hikmah terbesar, maka hidup ini kita harus menyandarkan diri kita kepada Allah, Zat yang Maha Kuat. Menyandarkan. Kalau kita menyandarkan kepada diri kita sendiri, maka kita tidak kuat. Kita makhluk yang lemah. Bersandar, bahasa Al-Qur'annya tawakal. Wakala yuwakilu tawakul, tawakulan, tawakal bersandar. Ibu-ibu antar senderan kepenak nomboten. Kepenak. Silir-silir suwe-suwe lep ya banget kepenake iki mboten napa-napa kepenak. Sandaran sing paling kuat kepenak sandarannya kepada Allah. Maka dalam Al-Qur'an surat 3 ayat 158, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sak temene Gusti Allah cinta banget kepada orang yang bersandar, sandarannya kepada sewijining dinten
Ini ada kisahnya. Setelah Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, maka orang-orang Mekah dikumpulkan. Kemudian Nabi itu menyampaikan kisahnya. Kisah aku nembe kang Mekah menuju Palestina. Kemudian ke Sidratil Muntaha, langsung sekarang berada di tengah-tengah kalian. Orang-orang Mekah itu langsung sepakat Muhammad gila, majnun, gila niku majnun. Sing bisa nampan niku wong sing gendeng. Yang percaya itu hanya orang yang gendeng, orang yang gila. Nah, sing gila sih sinten jane niki? Sebabnya napa ngangge dasar akal, ya, dasar akal, kebiasaan. Ya tidak ada, maka orang-orang kafir saat itu bertambah yakin bahwa Muhammad adalah pembohong, bahwa Muhammad adalah gila, ya. Maka mereka tambah kafir kekafirannya. Maka datanglah mereka sepakat, mungkin dalam bahasa kita, mencari second opinion. Second opinion itu jajal, yuk kita bareng-bareng takon karo tokoh masyarakat kita. Siapa namanya? Abu Bakar. Karpe Abu Bakar belani wong-wong sing tidak percaya. Maka mereka mendatangi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah kamu sudah mendengar bahwa temanmu itu berkisah pergi dari Mekah sampai ke Palestina hanya dalam waktu beberapa saat di waktu malam? Apa kamu percaya? Karpe jangan Abu Bakar kan tidak percaya. Tapi Abu Bakar, apa yang dikatakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya percaya betul. Mungkin bahasa kita tidak hanya 100, saya percaya 1000%. Karena apa? Nabi itu tidak pernah berbohong. Dari kecil tidak pernah berkata bohong. Maka Nabi digelari sebagai Al-Amin. Apa yang dikatakan oleh Muhammad, maka saya percaya betul, lebih dari itu. La in kana qala dzalika laqad shadaqa. Andaikan ia mengatakan seperti itu, saya percaya 1000%. Kenapa? Apa yang dikatakan oleh Nabi dalam surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akhirnya sejak saat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, di saat orang mendustakannya, Abu Bakar membenarkannya, maka Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Di saat orang mencibir bahkan mau membunuh Nabi, pembohong, maka subhanallah, Allah Maha Suci, pastilah Allah menurunkan bantuan, pertolongan. Ini hikmah yang pertama, bahwa kita harus terus memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tasbih,
Karena Allah jauh dari persangkaan hamba. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, lah urip kok angel temen. Nah, ampun ngantos. Soalnya kalau kita berkata begitu, nanti Allah memberikan ya angel. Nah, mendingan kita husnudzon kepada Allah. Kita ganti subhan. Syukur-syukur la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, karena pembahasannya panjang, insya Allah bersambung pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan, keselamatan fid dunya wal akhirah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah bersambung pada sebulan kemudian insya Allah. Kurang dan lebihnya subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.